Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Buat teman-teman pemula yang baru mulai tanam anggur dalam pot, terus memang masih kemarin kebingungan, sama juga buat teman-teman nih yang kemarin lagi mencoba ngikutin tahap menanam anggur di dalam pot. Nah, masih banyak nih yang pada bingung mengenai pembentukan cabang sekunder dan cabang tersier. Oke, kali ini saya mau ulang nih teman-teman, tapi dengan metode yang perlahan-lahan. Jadi biar teman-teman gampang ngikutinnya. Oke, yang perlu teman-teman tahu pertama itu adalah apa sih itu batang primer, batang sekunder, dan batang tersier. Itu dulu pertama. Ini adalah batang primer. Ya, kemudian ini adalah batang sekunder, dan yang ini adalah batang tersier. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Batang primer itu adalah batang yang masih menempel sama akar teman-teman, atau yang jadi pokok utama dari suatu tanaman. Nah, batang primer itu bisa jadi itu adalah satu jenis atau bisa terjadi dua jenis, beda antara si pucuk dengan si akar. Kalau teman-teman mendengar istilah on root atau akar sendiri, itu berarti tanaman itu ditanam dari cutting teman-teman, seperti ini. Nah, ini adalah cuttingan yang ditancapkan dan kemudian dia mempunyai akar sendiri. Nih, itu ada akarnya. Ini adalah on root, jadi itu adalah hasil tanam dari cutting. Cutting itu adalah potongan, bisa potongan bagian dari tersier atau dari sekunder yang udah mulai mengeras dan jadi batang kayu. Itu bisa dijadikan cuttingan. Nah, setiap mata tunas ini akan menghasilkan satu individu baru dan di bagian bawahnya itu akan menghasilkan akar. Jadi anggur ini dari setiap luasnya ini bisa ditanam teman-teman. Jadi cuttingan seperti itu. Tapi nunggu besar dan keras dulu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang dengan teknik grafting. Nah, teknik grafting itu adalah sambung sisip seperti ini. Atau kalau mau lebih jelas bisa juga lihat yang ini. Ini adalah sambung pucuk teman-teman. Nih, sambung pucuk. Ya. Oke, itu dulu, itu udah dua. Jadi untuk bagian bawah itu batang primer bisa jadi adalah batang dari satu jenis yang sama atau beda jenis. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada cabangan nih teman-teman nih. Ya kan? Ini ada cabangan. Ini batang ini sebenarnya kan bercabang. Tapi karena di sininya tidak dipakai, yang dipakai hanya ini, maka ini masih dipanggil sebagai batang primer. Nah, yang ini ada cabang. Kalau cabangan seperti ini dan yang ininya saya pakai, ini udah termasuk adalah batang sekunder, teman-teman. Jadi yang di sini ini sebenarnya batang sekunder. Tapi karena yang ini hanya saya mau jadikan sebagai entresan, jadi nanti saya buang yang ini nggak dipakai. Jadi yang ini tetap sebagai batang primer. Nah, di sini kan bisa lihat nih, ini ada dua cabang. Ini yang ke kanan, dan yang ke kiri. Nah, cabangan dari batang primer ini kita panggil batang sekunder teman-teman. Ini adalah batang sekunder, ini juga batang sekunder. Nanti nih ya, ini batang sekunder. Nanti setiap batang sekunder itu akan tumbuh setiap mata dari ruas tunas ini akan tumbuh tumbuh ke atas atau ke bawah. Pokoknya dia akan tumbuh jadi satu cabangan yang dipanggil itu adalah cabang tersier. Ya, nih, ini akan tumbuh sebagai cabang tersier. Lantas di sini mulai pada bingung. Ini kan gampang nih, udah bikin jadi cabang sekunder. Nah, yang mana jadi cabang tersier? Dari yang mau dibikin jadi cabang tersier itu sebenarnya teman-teman boleh apa aja jadiin nih. Mau dari tunas air, mau dari buds. Jadi boleh apa aja. Kalau saya giniin dulu. Jadi semuanya itu akan saya jadiin dulu.
ya kan? Nanti akan dicari yang mana yang paling vigor, yang tumbuhnya paling cepat, dan kita lihat yang paling bagus dan tahan penyakit. Jadi kalau misalnya ada gejalanya kerdil atau itu udah mendingan dibuang aja nantinya. Nah, kemudian untuk cabangan-cabangan yang tumbuhnya ke bawah seperti ini kan tumbuhnya ke bawah. Karena saya pakai netralis system, cabangan-cabangan yang ke bawah ini mendingan dibuang. Ini nanti akan dibuang. Ini dibuang dan terus akan dibuang. Begitu juga ini. Usahakan cabang tersier kalian tidak terlalu dekat, teman-teman. Jadi nanti ini akan saya buang. Saya pertahankan yang ini. Ini juga sama. Yang ini udah saya siapkan sebagai entresan. Jadi ini nanti akan dipakai. Ini karena ini yang bagus, kemungkinan besar ini juga akan saya buang. Saya bikin jadi entresan. Nah, ini calon-calon yang akan dijadikan entresan juga. Ini akan dipertahankan. Itu, teman-teman. Nanti dia akan berjarak seperti ini. Itu. Kemudian udah jelas kan? Jadi nanti hasilnya seperti ini, ada berjarak antara si tersier satu dan tersier yang lainnya, yang kedua. Kemudian nanti di setiap tersier itu teman-teman wajib untuk menghilangkan sulur lambat, karena sulur lambat ini mengganggu pertumbuhan, atau bukan mengganggu sih, tapi dia akan ikut mengurangi energi tanaman untuk tumbuh lebih cepat. Jadi lebih baik sulur-sulur lambat itu dibuangin dulu, teman-teman. Oke. Nah, dalam tahap pembentukan tersier, teman-teman biarkan dulu tanaman itu tumbuh menjulang ke atas tinggi, yang mana yang paling tinggi, sambil terus dibuangin si sulur rambatnya. Nanti dia akan tumbuh tunas-tunas samping seperti ini nih, teman-teman. Ya kan? Selama di dalam masa pertumbuhan biarkan dulu, kecuali si tunas airnya itu udah terlalu besar. Nah, kalau udah terlalu besar, tinggal teman-teman pilih mau dijadikan itu sebagai entresan atau mau kalau jenisnya itu termasuk jenis yang mahal, baiknya itu dijadikan persiapan entresan. Tapi kalau jenisnya yang kurang banyak peminatnya, lebih baik itu dibuang. Tapi nggak perlu dalam keadaan masih sekecil ini. Kita lihat aja nanti seberapa pengaruhnya terhadap pertumbuhan si cabang tersier ini. Jadi kalau dia tetap menggesit, biarkan dulu, kecuali kalau sudah terlalu besar. Nah, itu baru nanti mulai dipangkas, mulai dihilangkan bagian sedikit demi sedikit. Jadi dihilangkannya itu jangan brutal, teman-teman, nanti tanamannya kaget. Jadi seperti ini ada 1, 2, 3, 4. Kita pastikan yang ini kita jaga dulu. Yang ini yang ini udah dihilangkan, ya kan? Yang ini dihilangkan, ini dijaga. Ingat ya. Jadi dibikinnya zigzag. Nah, nanti yang dari sini ini dihilangkan, yang ini dijaga. Gampang kan? Itu terus sampai ke atas seperti itu. Nanti begitu tersiernya gemuk dan mengeras, baru di ujungnya dipotes pucuk, teman-teman. Nah, dari situ baru tinggal ikutin proses potes pucuk ya. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti kan ya? Oke, teman-teman. Penjelasan kita sampai di sini dulu. Jadi nggak terlalu bingung nanti, teman-teman ya. Oke. Itu dulu. Sampai jumpa lagi. Selamat berkebun, teman-teman.